bagi kita. Ya. Saya mau kutip satu kisah ya yang dialami oleh seorang dokter. Ya, ini kisah ini pernah Pak Nur Samsu tulis di majalah majalahnya sekolahnya Pak Nur Samsu itu. Begini ceritanya. Ada seorang dokter dalam perjalanan dari Jepang ke Indonesia dan dia mampir di Singapura, bermalam di Singapura. Ketika bermalam di Singapura, satu malam, besok paginya, dia bergegas untuk menuju ke airport dengan cepat-cepat, karena dia lihat jamnya ini sudah terlambat. Ya. Jadi dia kemas semua barang-barangnya, kemudian dia turun ke resepsionis. Ya. Ketika dia turun, resepsionis sesuai dengan protap yang ada, dia tanya, apakah Anda mengambil sesuatu di kamar, kan ada box ya, ada minuman, ada apa semua. Dia tanya begitu, apakah Anda mengambil sesuatu di box tempat itu? Terus ini Pak dokter ini marah dia tersinggung ditanya seperti itu. Wah, saya tidak mengambil sesuatu pun di situ. Ya. Jadi karena dia marah, akhirnya bergegas dia bayar cepat itu biaya hotel dan pergi. Setelah dalam perjalanan tiba di rumahnya di Makassar, baru dia sadar bahwa aduh, saya lupa jasku yang baru dibeli itu jas. Dia simpan di lemari. Nah, disitulah dia sadar, andai kata saya tidak emosi waktu itu, mungkin nanti yang yang bersihkan ruangan itu ya, room boy, mungkin dia pikir ada jas di sini tertinggal. Tapi kalau dia cepat-cepat pergi, akhirnya tertinggal. Nah, jadi dia rugi satu jas gara-gara emosi. Ya. Nah, kemudian Pak dokter ini sadari bahwa ini kemarahan sebenarnya tidak perlu terjadi. Ya. Kesempatan berikutnya, dia perjalanan dari Indonesia ke Jepang. Di pesawat, dia duduk di belakang. Dia melihat orang pergi ke toilet. Jadi belakangnya dia jalan ke depan. Dia diloloskan oleh pramugari masuk ke toilet. Nah, begitu dia kembali, dia juga mau pergi, dia ikut ke depan, toilet depan. Terus dia dicegat oleh pramugari. Oh, tidak bisa. No, kau punya toilet di belakang. Waduh, betapa dia marahnya dalam hati itu. Tapi karena dia ada pengalamannya yang buruk sekali kalau kita marah, akhirnya dia urus dadanya, dudungi dia, tenang. Nah, sudah itu dia ke belakang buang air kecil. Ya. Sesudah itu tiba-tiba ada penumpang yang sakit. Nah, jadi ada call dari pilot, adakah di antara saudara dokter yang bisa mengobati orang sakit ini, penumpang kita? Pak dokter tadi angkat tangan, ayo. Nah, rupanya ini penumpang ini ada gejala jantung gitu ya. Dia dekati, yang dia terapi itu bukan memberikan obat, hanya dia beri terapi ucapan saja, suruh sabar ya, coba cari nafas sedikit, lepas nafasnya, yuk tetap sabar. Lama-lama dia membaik itu pasien ya. Dia pulang duduk kembali. Kemudian sesudah itu dia mau buang air kecil lagi. Dia ke belakang. Ditahan sama pramugari. Jangan, depan sana katanya. Ini saya kan di belakang. Enggak ada. Kau di depan. Kau pas katanya disuruh muka. Akhirnya pergi sana. Jadi sesudah buang kecil duduk nih. Tidak lama itu ada bingkisan datang dari pilot, diberikan bingkisan. Minta maaf dokter, ini ada bingkisan dari pilot untuk Bapak. Oh iya, dia terima. Nah itulah, karena dia ada pengalaman bagaimana buruknya mengikuti emosi, sehingga dia bersabar, dan ternyata kesabaran itu memberi hasil yang baik. Nah itulah cerita pribadi dari seorang dokter, ya. Dan ini sangat inspiratif kalau bisa kita mengikuti.
bahwa kita harus bisa meyakini bahwa kebaikan itu akan kembali kepada kita apabila kita melakukan dengan kesabaran yang penuh. Ya. Barangkali ini sekedar pembuka dari saya. Mungkin teman-teman sekalian bisa, mungkin ada cerita-cerita pribadi yang kita bisa dapatkan ya dari hubungan kita dengan manusia dan segala macam. Saya persilakan siapa yang bisa memberi sedikit gambaran ataupun bisa juga merupakan pernyataan ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nabudu wa sallim ala rasulillah. Saya senang sekali duduk dengan bapak-bapak dari Makassar. Kami satu jamaah dari Manado. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi itu betul ya. Betul. Yang utama di sini, semua manusia kalau ditanya apakah ingin bahagia? Nah, bahagia itu berarti kebaikan. Pasti semua jawab. Orang kota ke, orang kampung ke, pejabat atau buruh bangunan, mereka katakan, ya kami ingin bahagia. Bukan cuma di dunia, tapi bahagia juga di akhirat. Maka tadi Ustadz katakan, yang diminta untuk supaya kita buat kebaikan, kapan kebaikan datang, kita lakukan, kapan keburukan kita lakukan. Nah, ulama katakan iman kita masih iman suasana. Jadi kita butuh suasana. Contohnya di bulan Ramadan orang yang tidak nampak di sholat di masjid dia akan datang itu. Tapi selepas Ramadan tidak muncul lagi. Itu tandanya iman kita masih iman suasana. Maka ya. Maka tadi untuk katakan kebaikan tadi jalan yang lurus Siratal ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi Allah sudah kasih contoh nih utusan-utusan yang menunjukkan kepada seluruh umat sampai baginda Nabi SAW. Inilah jalan yang lurus. Kalau jalan yang lurus ketika nabi-nabi buat usaha mengajak manusia taat sama Allah jalan yang lurus, mereka sudah tidak terkesan lagi dengan apa yang ditawarkan oleh kenikmatan dunia, tidak terkesan. Karena semakin dekat sama Allah, maka semakin dekat sama Allah, apa kehendak Allah yang diminta kebaikan Allah, mereka lakukan. Perintah Allah yang terkecil sampai terbesar. Jadi kehidupan mereka diwarnai dengan kebaikan dan kebaikan. Ini asantum li anfusakum wa asatum falaha. Jika kalian buat kebaikan, kebaikan itu kalian. Padahal mereka dari kalangan budak-budak, dari lahir dari rahim orang kafir, itu contoh untuk kita umat dari zaman hari ini. Maka seperti beliau katakan, saya setuju sekali, karena musuh yang paling nyata itu adalah setan. Dia tidak goda kita punya uang di bank, punya motor laut, bukan. Dia goda iman kita. Ketika iman kita menipis, itu saatnya kita buat keburukan. Jadi ada yang paginya dia beriman, sorenya dia sudah keluar dan sudah kafir. Dan kita lihat itu nampak sekali di masjid ini. Waktu maghrib banyak sekali sholat. Isya banyak, tapi subuh sedikit. Itu buktinya itu. Nah, maka yang paling pokok dari perkara ini, supaya kehidupan kita ini dihiasi dengan kebaikan. Dan semua orang rindu saat nanti tinggalkan dunia. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada cara lain. Perbaiki iman kita. Baru lahirlah kebaikan. Mengenal Allah sebaik-baiknya. Semakin kenal, kita semakin takut, semakin bersyukur. Tidak pernah mengeluh. Karena ulama katakan, kehidupan orang beriman itu tidak ada yang rugi. Dia ibarat burung terbang dengan dua sayap. Satu sayap sabar, satu sayap syukur. Ketika Allah kasih dia kelebihan rezeki, nikmat, dia bersyukur. Ketika dikasih kekurangan, dia bersabar. Dua-duanya ada timbangan amal di akhirat. Tapi kalau yang terjadi, dikasih kelebihan, lupa diri, dikasih kekurangan, mengeluh. Nah ini tidak ada amalnya, timbangannya di akhirat. Saya kira saya setuju dengan Ustadz punya penjelasan tadi. Dan itu jadi pedoman untuk langkah-langkah kita ke depan. Sebelum Allah cabut roh kita, tinggalkan dunia ini.
Jangan sampai nanti kita tutup mata, kita dalam keadaan orang yang rugi. Maka akan tahu di situ. Jadi 40-50 tahun Allah kasih umur untuk apa saja yang kita lakukan. Saya kira singkat saja demikian. Ustadz, saya mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya juga mau berbagi kisah. Ya, ini juga mungkin kisah ini juga bisa ditanggapi sama oleh bapak teman-teman. Ada guru agama saya masih ingat, pernah mengatakan bahwa ya kalau kau mau kaya, ya, beliau bilang begitu, kalau kau mau kaya, kau ndak usah kerja keras-keras, kau ndak usah macam-macam. Langsung saya tanya kan, jadi kalau begitu Bu, bagaimana caranya orang kaya? Beliau mengatakan, kamu misalnya ada uang, misalnya 500 atau berapa, itu kamu kasih masuk di masjid. Bilang, segampang itu Bu. Bilang iya, tapi dengan syarat, kamu harus rutin. Jadi misalnya taruhlah 500, harus misalnya tiap hari 500. Jangan pernah alpa, meskipun kecil ya. Atau misalnya satu minggu, hari Jumat misalnya 5.000. Pokoknya setiap Jumat 5.000. Atau mungkin per bulan berapa begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala katanya tidak melihat jumlah, tapi melihat bagaimana kita istiqomah melakukan itu. Dan memang ada hadisnya, saya lupa lafaz Arabnya, tapi hadisnya itu mengatakan begini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai amalan yang kecil, lebih mencintai amalan yang kecil tapi dilakukan secara terus-menerus daripada amalan yang besar tapi dilakukan sekali-sekali. Nah, jadi dan ibu guru agama saya dulu, memang seingat saya waktu itu ya memang beliau kaya ya. Memang rumahnya besar, rumahnya ini. Dan itu ya yang penting katanya itu istiqomahnya. Jadi meskipun kebaikan yang kita lakukan kecil, tapi harus kita istiqomah. Jadi harus rutin. Ya, meskipun itu tidak ada artinya mungkin di mata manusia. Apa mungkin artinya 500 rupiah, 1.000 rupiah di mata manusia. Tapi kalau kita tadi rutin, kita niatkan rutin, nah itu baru katanya kebaikan itu akan akan berarti, ya. Tidak sama kalau sekali-sekali, misalnya taruhlah kita menyumbang 1 juta tapi mungkin 10 tahun, berapa tahun, ya. Jadi seperti itu katanya. Jadi kalau kita mau kayak katanya seperti itu. Dan ini katanya, ibu guru agama saya dulu, ini dari turun menurun, ini dia sudah terapkan sama keluarganya. Jadi keluarganya itu kaya. Nah, saya bertanya kepada diri saya pribadi, saya pernah coba Pak ya, tapi mungkin kan tidak sabar. Kalau gajian ya mungkin kita kasih masuk atau bagaimana, tapi ya kebutuhan sehari-hari macam-macam. Jadi saya putus, tidak istiqomah. Ini mungkin kenapa saya tidak kaya-kaya. Nah, saya mau tanya kepada bapak, apakah memang seperti itu? Atau jangan-jangan juga ada bapak ini, ada di antara kita amalannya seperti itu yang membuat bapak ini mungkin bisnisnya sukses atau seperti apa, dan apakah ini bisa kita istilahnya sebarkan begitu, bahwa kalau kita mau kaya kita sumbang saja, atau mungkin bahasanya kita beramal saja tapi amalan itu harus istiqomah. Jadi apakah itu sumber kebahagiaan atau bagaimana? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.